Arya, kamu akhirnya bangun. Arya, kami sudah kehilangan ibu dan ayah. Aku tak bisa kehilangan kamu juga, Arya. Apa yang terjadi? Suara aku. Ada apa, Arya? Setelah segel besi mistik, aku telah berubah menjadi anak kecil. Sejak ibu dan ayah meninggal 3 tahun lalu, Arya bangun dengan keadaan yang berbeda. Dia menjadi pendiam dan tertutup, dan dia benar-benar membenci seni bela diri. Dan aku... Kel, sekarang kau sendirian. Menjaga dojo Pinecrest yang besar ini. Rumah pertama dan ketiga hanya menunggu untuk menerkam. Belakangan, mereka menyebarkan rumor yang mengatakan bahwa semua yang dihasilkan dojo kita adalah orang-orang tidak berguna seperti KL, atau sayang-sayang seperti Arya, yang bahkan tak bisa mengangkat pedang. Rumah pertama memang selalu sombong, tapi omongan itu jangan sampai terdengar oleh Arya. Biarkan mereka bicara. Aku tak peduli. Arya, kau di sini. Ngomong-ngomong, aku buatkanmu pedang kayu kecil. Ini, ambillah. Saat kau sudah lebih besar dan kuat, mungkin kau bisa menggunakannya untuk menghancurkan batu dengan satu serangan. Arya, aku tahu kau tidak enak badan dan jarang keluar rumah. Jadi, aku pergi membeli semua camilan terbaik dari pasar untukmu. Ini, cobalah. Arya, selamat ulang tahun. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Sudah 3 tahun sejak aku terbangun di tubuh ini. Kupikir aku sudah tamat. Tapi malah, aku dapat kakak yang terlalu protektif. Menghancurkan batu dengan satu serangan. Inikah batu yang dia maksud? Arya, jangan dengarkan KL. Ini bukan batu biasa. Ini adalah batu ujian keluarga Lin. Bahkan Grandmaster yang paling kuat hanya bisa meninggalkan bekas tangan samar di atasnya. Apalagi pedang kayu kecil ini. Aku rasa pedang kayu ini cukup baik. Sempurna. Waktu untuk menguji tubuh ini. Mari kita lihat seberapa banyak energi internal yang tersisa. Aku sudah menyegel urat abadi saya. Aku tidak pernah menyangka masih bisa mengeluarkan sepertiga dari aura pedang saya sebelumnya. Tidak apa-apa, Arya. Kemia, kamu belum pernah belajar bela diri. Wajar saja batu ujian tidak bereaksi. Ayo, pakai ini. Mari kita pergi. Aku merasa batu géant et la peka. Pak Cik, bagaimana mungkin? Batu ujian keluarga Lin. Hanya Grandmaster yang mendirikan sekolah mereka sendiri, dengan memukulnya secara langsung, yang mungkin bisa memecahkannya. Mungkinkah? Sepertinya seorang Grandmaster telah campur tangan. Perji dan Lia. Grandmaster mana yang telah mengunjungi keluarga Lin? Tunggu. Apakah kamu sudah memberitahu kedua saudara dari cabang kedua? Jangan khawatir, Pak Cik. Rhea sudah pergi memberitahu mereka. KL yang tampan, dan saudarinya sayang itu, hanya beban bagi keluarga Lin. Di Dewan Keluarga besok, aku akan secara langsung menantang mereka, dan mengusir mereka. Bagus. Sungguh yang terbaik. Dari generasi muda di keluarga Lin kita. Berani dan tegas. Aku tidak salah tentang kamu. Setelah kedua saudara itu hilang, Dojo Pinecrest akan menjadi milikmu. Awas. Tenaga internalnya biasa saja. Mau menahan batu penggiling itu dengan tubuhnya, itu bunuh diri. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untukku. Arya, kamu baik-baik? Kalau kamu tidak bergerak,
Lenganmu pasti sudah hancur. Sebagai saudaramu, tugas saya adalah melindungimu. Batu penggiling ini batu solid, beratnya 1 ton, dan sekarang sudah pecah. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Kale, Arya. Wah, lama tidak bertemu. Kale, orang-orang dari cabang pertama masuk tanpa izin. Mereka melukai banyak orang kita. Arya, Bersembunyi di belakang saya. Ria, dulu saya membiarkan karena kamu masih muda. Saya tidak repot-repot denganmu. Tetapi hari ini, kamu hampir melukai Arya. Melukai seseorang dari cabang kedua. Kamu benar-benar menguji batas. Ada apa yang buru-buru, Kyle? Arya, dia baik-baik kan? Untuk yang lainnya, itu hanya latihan yang ramah. Tetapi saya rasa saya tidak perlu heran. Setelah sekian lama, kamu orang-orang dari cabang kedua, masih menyedihkan. Kamu. Apa yang kamu mau? Katakan. Ayah mengirim saya dengan pesan. Untuk kompetisi keluarga besok, cabang kedua harus hadir. Pesan sudah disampaikan. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi. Tahan. Minta maaf kepada orang-orang yang kamu lukai. Kamu serius? Kamu meminta saya membayar? Baiklah, saya akan membayar kamu dengan ini. Apa yang baru saja terjadi? Saya mengerahkan 80% kekuatan saya pada serangan itu. Tidak mungkin. Sayang seperti dia bisa menahannya. Bagaimana dia tidak terluka? Tidak mungkin. Kamu berani menyentuh saudara perempuan saya? Kamu ingin mati? Kale, aku sudah bersikap hormat. Masih memanggilmu Kal. Aku tidak percaya kau mendorongku. Karena si sayang kecil itu. Di turnamen keluarga besok, kita lihat bagaimana kau dan si sayang kecilmu bisa mempertahankan kesombongan itu. Ayo pergi. memangnya kenapa kalau Arya lemah? Dia masih jauh lebih baik daripada si ular itu. Arya, kamu tidak apa-apa? Bahkan kalau kamu tidak ikut campur, dia tidak bisa melukaiku dengan kemampuannya. Iya, siapa Arya kita? Dia yang terkuat di cabang kedua. Sekarang kita semua akan mengandalkannya. KL, apakah kita benar-benar harus pergi ke turnamen keluarga besok? Kepala klan sudah mengincar dojo Pinecrest kita selama bertahun-tahun. Turnamen besok jelas-jelas sebuah jebakan. Herdy, kau bercanda? Kamu tahu mereka selalu menyelesaikan masalah dengan duel. Menurutmu aku bisa menang? Bagaimana kalau aku kalah? Aku dan Arya akan tidur di jalanan. Tentu saja kita tidak. akan pergi. Kita bisa bersembunyi sebentar, tapi tidak selamanya. Rapat Dewan Keluarga besok, aku juga akan ikut. Baiklah. Karena Arya ingin pergi, kita akan ikuti keputusannya. Rapat Dewan Keluarga besok, kita semua pergi. Pak Ciklin, Pak Cikitga, maaf membuat kalian menunggu. Cabang kedua benar-benar kurang ajar. Membuat seluruh klan menunggu kalian. Kalau cabang kedua tidak muncul, Dewan Keluarga ini mungkin bahkan tidak bisa diadakan. Kau. Jackson, Jangan lupa tujuan kita ke sini. Sekarang semua sudah hadir. Mari kita mulai urusan kita. Kyle, kau satu-satunya pria yang tersisa di cabang kedua. Arya masih muda dan lemah. Dia butuh perawatan terus-menerus. Dojo Pinecrest adalah tanggung jawab yang besar. Kau tidak sanggup mengelolanya. Keluarga sudah memutuskan untuk menyerahkan Dojo Pinecrest kepada Jackson untuk dikelola. Paxik, kalau aku ingat, orang tuaku sudah menjelaskan dengan jelas sebelum mereka pergi. Dojo Pinecrest akan diwariskan kepada Arya, kecuali sepupuku mengganti namanya menjadi Arya. Siapa yang kau bilang perempuan? Cukup. Karena kau tidak mau menyerahkan Dojo Pinecrest, kita akan ikuti aturan lama keluarga. Selesaikan dengan duel. Kalau kau kalah, kau menyerahkan dojo itu. Dan kalau kami menang, Meneng, dengan APA, dengan kakakmu yang katanya gagah itu, atau denganmu sayang kecil?
Bagaimana kalau begini, kau usir sayang kecil itu dari keluarga Lin, dan serahkan sertifikat tanah dojo Pinechrest. Aku mungkin, demi menghormati nama keluarga Lin yang kita bagi bersama, mengizinkanmu tinggal. Kalau tidak, pikirkan baik-baik. Aku memang bukan Arya dari awal. Keluar dari keluarga Lin untuk melindungi cabang kedua. Bukan tawaran yang buruk. Kakak, tidak perlu dipikir. Aku tidak akan pernah mengusir Arya. Dan aku tidak akan menyerahkan dojo Pinechrest. Duel, ayo saja. Kamu benar-benar berani menerima duel ini? Semua orang di sini tahu betul apa kemampuanmu. Bukankah lebih baik untuk menyerahkan sertifikat tanah ke dojo Pinechrest? Kamu benar-benar mau dipukuli. Untuk sisa yang ini, apa gunanya? Di antara generasi muda keluarga Lin, KL adalah yang paling biasa. Untuknya masuk ke duel arena. Dia benar-benar tidak tahu batasannya. Kami murid dojo Pinechrest. Bersedia berdiri bersama KL. Benar. Ayo duel. Kami dari cabang kedua. Tidak akan diremehkan. Jangan khawatir, Arya. Kami semua di sini untukmu. Dan kami tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Jika aku saja pergi, Semua masalah akan teratasi. Namun mereka bertarung mati-matian untukku. Aku akan menanyamu sekali lagi. Jika cabang kedua kami menang duel ini, apakah kamu akan berhenti bermaslahat terhadap kami? Benar. Bagus. Kalau begitu, mulailah. Aturan duel. Setiap pihak di platform akan mengirimkan petarung yang mereka pilih. Hingga satu pihak tidak ada yang tersisa. Biarkan duel dimulai. Pak Cik, aku akan menghadapinya. Kami semua Lin. Jangan terlalu keras. Jangan khawatir, Pak Cik. Tuan muda ketiga secara langsung turun ke lapangan. Dia adalah talenta teratas di antara junior Lin, menghadapi anak tampan dan anak kecil cabang kedua. Seharusnya mudah, kan? Tuan muda ketiga adalah seorang master, yang bisa meninggalkan cetakan tangan dangkal di batu ujian. Bahkan sebagian besar Elder Lin tidak bisa menandinginya. Dia benar-benar akan duel dengan KL secara langsung, itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kaca. KL, kamu menolak menyerahkan dojo Pinechrest, begitu? Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Dan jangan bilang aku mengganggu kamu. Siapa lagi yang ada di dojo Pinechrest? Selain kamu? Aku. Dan aku. Cuma itu? Tidak ada yang lain? Kalian memang banyak cowok tampan di cabang kedua. Cuma 2 orang yang mau maju. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Kalian 2. Serang aku bersama-sama. Kamu terlalu sombong. Kami berdua bertarung bersama. Mungkin cukup untuk mengalahkanmu. selisih kekuatan mereka terlalu besar. Meskipun mereka berdua bertarung, mereka tetap tidak akan menang. APA, dikalahkan hanya dengan 2 gerakan? Cuma itu yang kalian punya di dojo Pinechrest? Menyedihkan. Bahkan tukang sapu di cabang pertama kami bisa mengalahkan kalian. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu. Astaga, pukulan itu, Jackson ingin membunuhnya. Arya, apa yang kamu? KL, apa yang kamu tunggu? Mau bertarung atau tidak? Ya, kami tidak bisa menunggu kamu sepanjang hari. Kirim seseorang sekarang, atau mengaku kalah, bawa adik kecilmu yang berharga, dan keluar dari keluarga Lin. Kale, dengan kekuatanmu sekarang, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dasar anak bodoh. Aku cukup kuat. Jangan khawatir. Jika langit runtuh, aku akan melindungimu. Aku akan melindungi rumah kita. Rumah. Benar? Rumah kita. Aku akan lawan kamu di babak berikutnya.
KL, kenapa kamu menyiksa diri sendiri seperti ini? Serahkan saja dojo itu, ambil sayang ini, dan tinggalkan keluarga Lin. Bukankah itu lebih baik? Benar. Kamu jauh dari level Jackson. Aku benar-benar tidak tahu kenapa. Kamu bertarung begitu keras. Arya dan aku sudah tinggal di dojo Pinterest sejak kecil. Itu rumah kami. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidup, aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkannya. Baik. Aku peringatkan kamu sekarang. Aku sangat kuat. Jika aku tidak sengaja melukai kamu, jangan salahkan aku. Cukup bicara, ayo kita mulai. Jackson terlalu kuat. Keo tidak bisa menandinginya sama sekali. Ini buruk, KL memaksa diri terlalu keras. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan kalah pertandingan, dia akan terluka serius. Dengan level kemampuan kamu, apa yang membuat kamu berpikir bisa bersaing dengan aku? Kale! Aku baik-baik. KL, lihat betapa khawatir Arya terhadap kamu. Mungkin kamu harus mengaku kalah sekarang. Jika tidak, aku tidak bisa jamin keselamatan kamu. Jika aku memberikan dojo Pinterest kepada kamu, bisa kamu janji untuk menjaga Arya dan biarkan dia tumbuh dengan aman? Kamu hampir kalah, apa yang memberi kamu hak untuk negosiasi dengan aku, kecuali kamu menyerahkan semua aset cabang kedua kepada aku. Lalu aku akan memberi kamu satu kesempatan. Kesempatan apa? 3 pukulan. Jika kamu bisa tahan 3 pukulan dari aku, kamu menang. Kalau KL bisa tahan 3 pukulan darinya, dia menang. Dia Empire menang. Apa ini? Kak, tenang. Jackson, itu orang yang licik. Cabang kedua, sudah mengumpulkan puluhan manual bela diri. Itu sangat berharga. Dan Jackson, pasti akan menang. Dengan begini, kita bisa dengan sah mengambil semua harta cabang kedua ke tangan kita. KL, jangan setuju dengan ini. Kekuatan Jackson luar biasa. Dalam kondisimu sekarang, 3 pukulan saja jangan harap. 1 pukulan. Sudah terlalu berat bagimu. Kalau aku bisa tahan 3 pukulan saja, Arya bisa hidup dengan tenang. Dia tidak perlu mengikuti kakaknya yang tidak berguna dan terus-terusan dibully. Oke. Aku akan lakukan. Kale, Hanya 3 pukulan, aku bisa tahan. denyut nadi lemah. Energi dalam sudah habis. Setelah 3 pukulan, Kale pasti mati. Kale! Jangan khawatir. Kakakmu itu kuat banget, sangat tahan banting. Kamu harus menghargai orang-orang di sekitarmu. Bagus. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kill, berhenti. Kamu akan mati. KL, kalau sesuatu terjadi padamu, siapa yang akan menjaga Arya? Aku bersumpah atas makam orang tua untuk menjaga Arya dengan baik. Aku tidak akan melanggar sumpah itu. Tinggal 2 lagi. Kill. Arya, kamu tidak harus suka bela diri. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Mengganggu adikku, apa kamu tidak menghargaiku? Jangan sampai kamu sendirian. Arya, ibu dan ayah sudah tiada. Tapi kamu masih punya aku. Aku akan selalu di sini untuk melindungimu. Dan melindungi rumah kita. Ini sudah berakhir.
Bagaimana mungkin? Arya, benar-benar menahan serangan Jackson? Arya, bukannya kamu lemah? Arya, kamu ngapain di sini? Turun. Hale, kamu baik-baik saja? Kekuatan yang luar biasa. Aku baik-baik saja. Pukulan terakhir itu tidak dihitung. Ayo kita ulangi. Finch, bawa Arya. Turun sekarang. Berhenti. Kale. Aturan keluarga Lin adalah, jika ada yang ikut campur di tengah pertarungan, sisa pukulan dikalikan 10. Jika Arya ingin mundur, dia harus menerima 10 pukulan dari Jackson. Tidak. Baik, 10 pukulan, begitu. Hale, kamu sudah melindungiku berkali-kali. Kali ini, Giliranku untuk melindungimu. Arya, jangan gegabah. Kamu tidak punya tenaga dalam, dan kamu lemah. Lupakan 10 pukulan. 1 pukulan saja bisa membunuhmu. Arya, kami tahu. Kamu khawatir dengan KL. Tapi Jackson adalah petarung West Side. Tak terkalahkan di sisi barat kota. Jika kita mundur sekarang, masih ada waktu. Arya, semua orang di klan Lin tahu. Kamu adalah orang lemah yang bisa terjengkang angin sepal-sepal. Kakakmu sendiri saja tidak bisa menahan 3 pukulanku. Jangan kira hanya karena kamu kuat. Kamu bisa menahan 10 jurusku. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Baik. Tapi biar aku perjelas. Jangan kira aku akan mengalah hanya karena kamu masih anak kecil. Hanya karena kamu masih anak kecil. Kalau kamu kena pukul, jangan coba-coba nangis. Arya, jangan gegabah. Hale, percayalah padaku. Kamu turun dulu. Tolong! Kamu yang minta. Arya. Arya. Kami menyerah. Master Lin, kami mengaku kalah. Kita tidak bisa menyerah. Masih ada 9 jurus tersisa. 3 jurus. Aku akan melumpuhkanmu dalam 3 jurus. Melumpuhkanmu, si lemah. Hah? 3 gerakan saja, kau akan lumpuh. Akan kulumpuhkan kau, si lemah. Arya benar-benar melawan Jackson? Bukannya itu bunuh diri? Bahkan kami berdua sekalipun, hanya bisa bertahan 3 gerakan. Arya mungkin hanya bisa bertahan 2 gerakan. Ada apa dengan gadis ini? Aku yakin bisa menghancurkannya dengan mudah. Tapi setiap kali, dia menangkis sebagian besar tenagaku. Jackson, ada yang aneh dengan si lemah ini. Arya, kau bisa bela diri, kan? Berhenti menghindar. Lawan aku. ide. Aku tidak pernah belajar bela diri. Aku tak peduli kau bisa bela diri atau tidak. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Jackson unggul dalam serangan. Tak ada yang bisa menandinginya. Dan untuk Arya, lalu apa kalau ada yang aneh dengannya? Di hadapan kekuatan mutlak. Semuanya sia-sia. Dia terus menghindar dan menjelek. Tidak pernah menyerang. Tapi jika ini berlanjut, dia bisa berada dalam bahaya bagi manusia fana. Arya, meski kau tak ingin menyakiti siapapun, kau tak bisa membiarkan dirimu disembelih. Jackson. Bagaimana mungkin Jackson kalah? Aku. Kalah. Bagaimana mungkin? Kau si lemah ini, dari mana kekuatan sebesar ini? Dulu, aku berlatih kultivasi hanya untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi kultivator wanita nomor 1. Tapi dibandingkan menjadi kuat, mampu melindungi orang yang ingin kujaga. Dengan kedua tanganku sendiri adalah yang terpenting. Berani lengah di depanku? Kau cari mati. Arya.
Arya, kau baik-baik saja? Arya? Kale, aku baik-baik saja. Arya, apakah aku sudah terlalu memanjakanku? Tidak hanya menyelinap ke arena, kau juga lengah saat pertandingan. Apa kau tidak mengerti? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menghadapi Ibu dan Ayah di Lambaka? Pertandingan ini selesai. Sekarang aku mengerti. Dojo Pinecrest hanyalah benda tak bernyawa. Yang kuinginkan hanyalah kau selamat. Kale, dojo bukan benda tak bernyawa. Itu rumah kita. Aku akan melindungi dojo ini. Dan aku juga akan melindungimu. Hentikan akting kasih sayang saudara ini. Hari ini, Dojo Pinecrest akan menjadi milikku. Jika tidak, Kalian semua akan mati di sini. Tinggal 6 jurakan. Apa yang kau pikirkan? Kau masih ingin bertahan 10 gerakan melawanku? Kau cuma anak kecil, mimpi di siang bolong. Kau salah. 6 gerakan yang kumaksud, artinya, dalam 6 gerakan itu, kau akan berlutut, memohon padaku untuk berhenti. Main-main. Hari ini, aku akan membuatmu sadar bahwa melawanku adalah kesalahan terburuk yang pernah kau buat dalam hidupmu. Lihat, pedang Jackson sudah dilepas. Aku selalu merasa gerakan Arya lebih cepat dari sebelumnya. Jackson sekarang tidak bisa membalas. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Tidak mungkin. Kamu hanya anak kecil. Bagaimana bisa bertarung begitu baik? Arya menang. Kita sudah mempertahankan dojo. Kecepatannya luar biasa. Lengannya masih berdarah. Bagaimana dia masih bisa melancarkan pukulan begitu cepat? 10 gerakan sudah berlalu. Kamu kalah. Master Lin, rumah kedua kita sudah menang. Artinya, Dojo Everwin rumah ketiga sekarang milik rumah kedua kita. Apa menant à Tokala? Itu hanya anak-anak bermain-main. Master Lin, Arya baru saja menang. Mungkin kamu mencoba mengelak? Mangelak? Di keluarga Lin, hormat diraih dengan kekuatan. Jika bisa mengambilnya dengan paksa, itu bukan mengelak. Hari ini, bagaimanapun, kamu akan menyerahkan Dojo Pinecrest kepada aku. Finch Rowan, bawa Arya keluar dari sini. Serahkan ini kepada aku. Hari ini, tak satu pun dari kamu akan pergi. Berhenti. Aku sendiri cukup di sini. Kamu ingin mati, Seron. Aku tidak pernah berpikir. Kamu punya beberapa kemampuan. Sepertinya aku meremehkan kamu. Kamu yang terlalu menganggap diri sendiri. Bagus. Kamu punya nyali. Kalau begitu biar aku mengajari kamu. Tempatmu. Baiklah. Kamu berani. Kalau begitu, aku akan mengajari kamu apa itu aturan. Apa itu aturan? Arya, jangan gegabah. Tinjunya membawa niat membunuh. 10 kali lebih kejam daripada Jason. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan dia. Semua kalian, serang aku bersama. Jangan buang waktu saya. Kale, mundur. Dasar anak bodoh. Kapan seorang adik menghadang pukulan kakaknya? Bawa adikku pergi. Paksik, Arya masih muda dan belum tahu banyak. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan dia.
Untuk pertandingan berikutnya, aku akan melawan Anda. Dan kami. Finch. Rowan. Kakak senior tetap adalah kakak. Bagaimana mungkin kami para kakak diam saja melihat adik kami diganggu? Colleen dari Dojo Pinterest. Finch. Rowan. Kami dengan rendah hati meminta bimbingan Anda. Mereka tahu mereka tidak bisa menang. Tetapi mereka tetap maju untuk saya. Semut ingin menggoyang pohon. Kamu mencari mati. Arya. Memiliki kakak seperti saya. Pasti sangat tidak berguna, ya? Di hati saya, kamu adalah kakak terbaik di dunia. Sebelumnya, saya memberi kamu kelonggaran, karena kamu hanya seorang gadis. Saya hanya menggunakan 70% kekuatan saya. Sekarang, saya akan mengeluarkan semua kemampuan. Ini keterlaluan. Finch, bawa Kyle keluar dari sini. Sudah lama saya tidak menggerakkan anggota badan. Ini kesempatan tepat untuk bersenang-senang dengan dia. Anak nakal yang sombong. Kamu ingin mati. Itu gerakan pamungkas kepala keluarga. Tenju combo fatal. Si lemah itu sudah tamat. Arya. 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 Lihat kamu, semua terluka dan babak belur. Apa yang akan kamu gunakan untuk melindungi dojo kamu? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Itu masih belum jelas. Arya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan paku di lenganmu? Hentikan trikmu. Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Tinju topan tak terkalahkan. Dia menghindarinya. Tinju combo Pinile sein Ketua Clan. Dan Arya juga menghindarinya. Itu bukan hanya menahan. Itu kekuatan yang benar-benar luar biasa. Arya luar biasa. Pertandingan sudah berakhir. Energi internalnya sangat kuat. Cuma gadis kecil, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Arya mengalahkan Lin Feng. Kita telah mempertahankan dojo. Arya. Kekuatan saya tidak seperti dulu lagi. Tapi bahkan sekarang, saya masih bisa melindungi keluarga saya. Itu tidak mungkin. Bagaimana ayah bisa kalah? Tidak mungkin. Perempuan jalang itu pasti curang. Kamu pasti curang. Energi ini sama persis dengan energi yang menghancurkan batu ujian. Mereka berasal dari sumber yang sama. Apakah gadis ini benar-benar adalah master tersembunyi di dalam keluarga Lin? Jackson, kita mementidak begituali. Kael. Dojo ini milikmu. Tak ada lagi yang akan memperebutkannya. Ayah. Diable. Takada Yang perlu di paires de batcan. Lupakan saja. Tunggu. Ada yang ingin saya katakan. Sebelumnya, kamu mengejek saudara saya sebagai si lemah. Dan sekarang kamu pikir sudah berakhir? Benar. Di atas panggung, kamu mencoba menyergap Arya.
Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Lalu apa yang kamu mau? Jika kamu ingin mengakhiri ini, sederhana saja. Tanyakan kepada Arya apa yang dia mau. Kamu berdua, minta maaf kepada saya dan KL. Dan katakan, Arya adalah yang terkuat di keluarga Lin. Lalu ini berakhir. Apa? Kau mau aku minta maaf pada si lemah ini? Tidak mungkin. Apa? Kamu tidak mau? Kalau begitu, Arya, kamu mau apa? Kalau gitu, kita lanjut bertarung. Kita bertarung sampai mereka mau. Baiklah, ayo bertarung. Lebih baik aku mati daripada mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Aku akan ucapkan semua pujian. Arya, kamu memang luar biasa. Sudah puas? Kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik, oke? Ayo pergi. Arya, kamu luar biasa. Cara kamu melayangkan Pak Cik Lin tadi sangat keren. Ya, kita sudah lama ditindas oleh cabang pertama dan ketiga. Selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya kita bisa angkat kepala. Sekarang lihat siapa yang berani menindas anggota cabang kedua lagi. Adik kita hebat. Kami benar-benar meremehkan Arya sebelumnya. Tapi sekarang, kita harus cepat cari dokter untuk membalut luka Arya. Kale, luka kecilku tidak apa-apa. Kamu terluka parah. Kamu yang harus dibalut dulu. Arya, aku juga terluka parah. Balut aku juga. Aku juga benar-benar terluka. Kalian ini ngapain? Dia adikku. Jangan maju-maju. Nah. Semua anggota keluarga Lin ada di sini. Sempurna. Kalau begitu, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Kale, siapa pria itu? Dia kelihatan sekuat tank. ITU Biao. Dia adalah Master Dojo Ironclad. Tahun lalu di Azure City. Hanya dengan tangan kosong. Dia menghancurkan papan nama 3 dojo. Dojo Ironclad ITU. Kudengar mereka berusaha mengambil alih semua klan bela diri utama. Mereka ingin mendirikan klan bela diri nomor 1. Mereka ada di sini sekarang. Dan aku yakin mereka punya niat jahat. Pai Hao, baru beberapa hari lalu, kau membuat masalah di dojo keluarga Lin kami. Kami belum menyelesaikan itu. Dan sekarang kau muncul di depan pintu kami? Kau tidak punya rasa hormat. Beginikah cara keluarga Lin membesarkan anak-anaknya? Biao, kau baru sampai di rumah kami dan sudah mengganggu junior kami. APA yang Leben Anja kau ingin? Ada apa buru-burunya? Kalian sedang ada pertandingan sparring, kan? Sempurna. Aku bawa beberapa teman untuk bermain. Mari kita adakan pertandingan kecil yang bersahabat. Bagaimana? Jadi kau kesini untuk menantang kami? Tepat sekali. 2 rekan saya di sini sudah lama mendengar bahwa keluarga Lin adalah ahli bela diri yang hebat dan selalu ingin menguji kemampuan mereka. Namun, kau tahu aturan jalanan, bukan? Aku kesini untuk menantang kalian. Jika kalian kalah, atau jika kalian tidak berani menerima, maka itu dianggap menyerah. Dan kalian harus menerima syarat saya. Tuntutan saya tidak terlalu berat. Saya hanya ingin kalian menyerahkan semua dojo keluarga Lin kepada saya. Kakak, Biao ini, dia mengincar aset keluarga kita. Master Lin, apa kau berpikir bahwa semua murid tidak berguna di sini tidak ada gunanya? Terlalu takut untuk bertarung? Takut menerima tantangan saya? Kamu harusnya bicara lebih cepat. Kalau begitu, saya akan mengambil alih dojo keluarga Lin kamu. Aigreku. Bagus. Lagi pula, keluarga Lin kami sekarang punya Grandmaster di pihak kami. Bagaimana mungkin kami kalah dari kamu? Grandmaster punya waktu banyak untuk nongkrong di tempat kamu setiap hari? Baiklah, kalau begitu, keluarkan dia. Biarkan saya lihat Grandmaster ini. Ada masalah? Tidak bisa keluarkan dia? Kamu tidak punya petarung yang benar. Tapi saya punya. Keluar, sayang-sayang. Biarkan mereka lihat siapa kamu.
Mereka adalah petarung terbaik Biao. Albus dan Vermilion. Mereka benar-benar terkenal. Mereka lebih dari hanya terkenal. Arya, Albus dan Vermilion. Berada di peringkat 10 teratas peringkat bela diri. Teknik pukulan Albus sangat kuat dan tajam. Tak terkalahkan di seluruh negeri. Yang lainnya, Vermilion, bahkan lebih berbahaya. Meski dia terkenal karena teknik kakinya, dalam pertarungan nyata, dia bahkan lebih ahli dengan senjata tersembunyi. Zangat licik. Setiap gerakan mematikan. Mulai takut, jangan takut. Jika kamu menang secara tidak masuk akal, maka saya akan melakukan seperti keluarga Lin kamu. Saya akan menyerahkan semua dojo kami ke kamu. Bagaimana? C'est-tu jus? Bagus. Jadi, siapa yang maju? Pak Cik. Saya akan maju. Kekuatan Arya tidak terukur. Kelong Gani de Keluargalin. Sangat mungkin bergantung pada dia. Ayah, kamu tidak serius berpikir untuk membiarkan si kecil Arya itu menghadapi anak buah Biao, kan? Dia bahkan belum pernah belajar bela diri. Siapapun yang kamu pilih, tidak mungkin dia. Jackson. Kekuatan adikmu jauh melampaui kita berdua. Diam. Sudah selesai bicara, suruh seseorang maju untuk mati. Kamu pikir kamu siapa? Aku yang akan melawanmu. Suruh orangmu maju. Kalau begitu biarkan Jackson mencoba dulu. Albus, pergi urus mereka. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan mereka. Jackson pasti akan kalah kali ini. Si. Jadi, kamu Albus. Hari ini, aku akan melihat apakah tinjumu sekeras yang dikatakan rumor. Kamu bakat teratas generasi muda Lin yang katanya. Dan hanya segini yang kamu punya? Jackson, kamu baik-baik saja? Albus, beraninya kamu berani melukai anakku. Aku akan membunuhmu. Ayah, dia terlalu kuat. Kamu harus hati-hati. Kupikir keluarga Lin punya keahlian yang nyata. Tapi melihatmu sekarang, kamu hanya menyedihkan. Setiap dari kalian, serang aku bersama-sama. Keterlaluan. Aku yang akan melawannya. Kale! Tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Dojo keluarga Lin macam apa ini? Kalian semua tidak berguna. Dengan gerakan seperti itu, kamu berani menantang dojo Ironclad kami? Semuanya, mundur. Biarkan aku yang menangani binatang buas itu. Orang tua. Aigreco. Bagus. Dojo keluarga Lin, ternyata ada yang bisa bertarung. Kupikir kalian semua cuma pajangan. Dalam pertarungan, Yong Kala, Terbaring. Dan hanya pemenang yang berhak bicara. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu kemampuan keluarga Lin. Bukan main-main. Orang tua, mari kita lihat berapa banyak pukulanku yang bisa kau tanggung. Pak Cik baru saja mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Jika ini terus berlanjut, dia bisa dalam bahaya. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Master Lin dan para sesepuhmu, hanya segitu kemampuannya? Tidak mungkin. Ayahku pasti mengeluarkan terlalu banyak tenaga selama pertandingan dengan cabang kedua. Kalau tidak, mustahil dia kalah. Seluruh keluarga Lin tidak berguna. Ada yang mau mencoba? Jika tidak ada lagi yang berani maju, maka mengakulah kalah. Murid-murid keluarga Lin tidak akan membiarkan orang luar berbuat semaunya di wilayah kami. KL. Dulu, aku selalu menindas cabang keduamu. Itu salahku. Aku minta maaf. Sekarang, dengan musuh dari luar di depan pintu, kuharap kau bisa melupakan denda masa lalu dan menghadapi ancaman ini bersama. Apa rencanamu? Kita berdua menghadapi Albus bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya. Kael. Jika kamu membantu keluarga Lin melewati krisis ini, kepala keluarga berikutnya akan jadi kamu. Setuju. Kale, biar aku yang lakukan. Arya, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Tapi lenganmu, baru saja jarum mistiknya dicabut. Kamu sebaiknya tetap di bawah dan beristirahat. Kale, Aku yang akan melakukannya. Arya, menurutmu KL dan Jackson akan menang?
Kami berdua bersama, pasti bisa mengatasinya. Albus, selesaikan ini dengan cepat. Serang. Dengan kemampuan amatir seperti ini, mulai sekarang, jangan bilang kamu berasal dari klan bela diri. Camus et Malucan. Bagi semua klan bela diri lainnya. Master Lin. Serahkan dojo keluarga Lin. Belum selesai. Oh. Berjuang sia-sia. Mati. Kamu tidak akan tahan dengan pukulan terakhir ini. Masih mau lanjut? KL, kamu tidak bisa bertahan. Berhentilah bertarung. Ini belum selesai. Untuk orang tidak berguna sepertimu bisa bertahan selama ini. Kau sebenarnya sudah mendapatkan rasa hormatku. Jadi, untuk pukulan terakhir ini, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghabisi kamu. Boka, Kotidak, Pontaberada di sini. Sekarang manggirlah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil punya kekuatan sehebat itu? Baiklah, kalian semua akan kuhadapi. Arya. Biao dan anak buahnya bukan dari keluarga kita. Mereka tidak akan menggala. Hanya karena kau masih anak kecil. Kael. Kau meremehkan Arya. Ilmu bela dirinya tidak bisa diremehkan. Apa aku tidak salah dengar? Pertama, keluargamu mengirim orang yang tidak berguna. Sekarang kau mengirim gadis kecil untuk bertarung. Apa semua pria di keluargamu sudah mati atau bagaimana? Anak nakal. Ini bukan tempatmu, Pergi. Kita lihat siapa yang benar-benar memalukan. Mari kita buktikan. Baik. Aku yang akan menghadapimu, anak nakal. Anya perlu satu gerakan. Baiklah. Agar adil, aku juga hanya butuh satu gerakan. Kau yang minta. Dia menang. Dia menang. Dia benar-benar menang hanya dengan satu gerakan. Kael. Sekarang kau percaya padaku? Ilmu bela diri Arya. Dia yang asli. Aku benar-benar meremehkanmu, orang kecil. Ronde ini untukmu. Ronde berikutnya. Vermilion, giliranmu. Arya, adik-adik, Vermilion adalah petarung peringkat kedua di dojo Ironclad. Wajah cantik. Sayang sekali wajah cantikmu itu, kalau Kizakatai. Tidak ada yang mau lagi padamu. Apa semua orang di dojo Ironclad sebanyak ini bicara sebelum bertarung? Kau lumayan juga. Arya, dia ahli senjata tersembunyi. Hati-hati. Jangan khawatir, Kale. Aku lumayan, tapi aku lebih baik. Putri ketiga keluarga Lin. Bukankah dia seharusnya si lemah? Yang terengah-engah setiap langkah? Kenapa kekuatan dia tiba-tiba meningkat? Bos, gadis kecil ini lainnya. Dia cepat dan garang saat melawan aku. Dia jelas menahan diri. Dasar bodoh. Aku tidak percaya. Pemula seperti dia bisa membalikkan keadaan. Vermilion, gunakan kartu trufmu. Akhiri pertandingan ini. Ya, pas. Anak. Sekarang, aku mulai serius. Lumayan dalam menghindar. Gerakan ini, lihat kamu menghindarnya. Kina, jarum peraku dilapisi racun mematikan. Dalam kurang dari 15 menit, kamu akan mati. Racun mematikan? Vermilion menggunakan senjata tersembunyi untuk meracuni anak betapa keji. Jangan khawatir, Kale. Arya, aku tahu kamu kuat. Tapi bahkan pendekar terbaik tak bisa menandingi racun mematikan. Bagaimana aku tidak khawatir? Momen saudara yang menyentuh ya. Jangan terlalu buru-buru. Tunggu saja. Aku akan mengirim kamu saudara-saudara untuk bertemu di alam baka. Oh, benar? Besi mistik? Lagi? Besi mistik sebanyak apa yang Arya punya? Kenapa pertanda langit ini lagi? Mungkinkah Arya benar-benar di balik ini? Setelah dia menarik keluar besi mistik, kekuatan melonjak drastis. Titik akupunktur Kize di lengan kirinya
Dan titik akupunktur Xiaohai di kanannya. Apa ini? Tak bisa menang. Jadi sekarang kamu menyakiti diri sendiri? Kamu pikir menusuk diri dengan beberapa jarum akan membuatku takut? Dasar idiot. Itu teknik segel besi mistik. Dia menggunakan besi mistik untuk menutup semua 9 meridian utama dalam tubuhnya. Setiap bagian yang dia keluarkan, meningkatkan kekuatan 10% sebelum dia menarik semua keluar. Habisi dia. Apa sebenarnya segel besi mistik itu? Menggunakan 9 bagian besi mistik untuk menutup 9 titik akupunktur utama tubuh. Mengubah seorang Grandmaster menjadi seorang yang tak berdaya, si lemah. Jadi sandiwara, si lemah, itu semua bohong? Dasar perempuan kecil. Kamu beruntung waktu itu. Sekarang biar aku tunjukkan gerakan pamungkas yang benar. Tak bisa menahan 30% kekuatan aku, dan kamu bilang diri seorang master. Terlalu lambat. Sangat lambat. Jerknya begitu cepat meninggalkan bayangan. Aku tak bisa mengikuti pukulan. Vermilion, apa yang kamu tunggu? Gunakan gerakan pembunuhan sekarang. Waktunya mati. Dan kamu bilang diri petarung kedua di dojo Ironclad. Kecepatan seni senjata tersembunyi saya tak tertandingi. Hari ini, aku dikalahkan oleh anak kecil seperti kamu. Kamu hanya anak kecil. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sebanyak ini? Siap untuk lebih banyak. Hari ini, aku mengaku kalah. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari ini. Ini tidak mungkin. Kekuatan inner kamu telah bertambah 3 kali. Kamu kalah. Arya menang. Dia berhasil. Ya, Arya berhasil. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan wanita tidak bisa belajar bela diri. Arya menang. Kita berhasil. Dojo diselamatkan. Kamu idiot. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi pemula. Master Yao, kamu kalah. Keluar dari keluarga Lin, sekarang. Kami tidak akan melihat kamu keluar. Bahkan jika keluarga Lin menang, apa artinya itu bagi kami? Kamu pikir kamu bisa menghadapi pasukan? Biao. Apa yang kamu maksud? Biarkan aku menjelaskannya untuk kamu. Orang yang ingin mencaplok klan bela diri adalah Marsekal Draven dari kota Northcrest. Kamu telah melawan Marsekal Draven. Kamu semua akan binasa. Gue gak peduli sama Marsekal Draven loh. Atau apapun rencananya. Gak ada yang bakal merebut rumah gue. Kalian mending pergi sekarang. Atau nggak akan ada kesempatan lagi. Peringatan terakhir. Pasukan Marsekal Draven bakal segera tiba. Begitu mereka datang, kalian tamat. Minggir. Arya, luka dari paku besi mistik itu sakit? Cuma lecet-lecet aja. Gue baik-baik aja, Kael. Nggak sakit kok. Arya, kalau kamu nggak enak badan, mending istirahat dulu. Kami yang akan urus sisanya. Iya, bener tuh. Kalian berdua ngapain cuma berdiri di situ? Cepetan minta maaf ke Arya. Maafin gue. Dulu gue buta. Gue udah nyinggung perasaanmu. Maafin gue ya, Arya. Gue cuma nggak suka sama lo. Karena lo dulu bener-bener nggak berguna. Tapi hari ini, lo luar biasa. Lupakan aja. Gue malas ribet. Arya, hari ini, berkat lo, keluarga Lin bisa selamat. Mulai sekarang, posisi kepala keluarga Lin adalah hakmu. Gue masih terlalu muda. Gue nggak sanggup nanggung tanggung jawab seberat itu. Posisi ini seharusnya diberikan ke Kael. Kalau gitu, sebagai kakakmu, gue yang jagain dulu buat lo. Ngomong-ngomong, Arya, lo kan dulu nggak pernah belajar bela diri. Kok tiba-tiba jadi jago? Iya. Gue selalu mikir, Arya cuma lagi beruntung dan menang pertandingan. Tapi sekarang kayaknya ada yang lebih dari itu. Ya, Jujur aja. sebenarnya gue mimpi ada yang ngajarin gue bela diri. Terus tiba-tiba, kemampuan gue naik level. Beneran? Iya, benar. Pasti ada seorang master yang ngajarin dia jurus lewat mimpi. Buat lindungin keluarga Lin kita. Ah, yang benar deh, Kael. Kepala keluarga aja dukung gue. Masa lo nggak percaya? Gue percaya kok. Tapi mulai sekarang, kalau ada apa-apa, lo harus kasih tahu gue. Gue khawatir sama lo. Oke. Ada masalah besar. Marsekal Draven udah masuk kota.
Aku baru saja tiba di Provinsi Azur, dan langsung menuju kedai mie MU untuk makan. Jadi begini, mari kita bertaruh. Aku bertaruh bahwa, mie yang suamimu bawa, ada daun bawangnya. Kalau ada, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Kalau tidak ada, aku akan biarkan kalian hidup. Marsekal Draven. Mie daging sapi Anda, tanpa daun bawang, seperti yang Anda minta. Aku tidak makan daging sapi. Bunuh mereka semua. Payal. Bagaimana kabar dojo yang kusuruh kamu siapkan? Sudah selesai? Marsekal, aku mengalami sedikit masalah. Masalah? Begini kejadiannya, sebenarnya bukan salahku, tahu. Keluarga Lin yang suka cari masalah itu, mereka terus menentang kita. Saat aku pergi membujuk mereka entah bagaimana, menemukan seorang gadis kecil, kami tidak bisa mengalahkannya. Dan pada akhirnya, kami malah diusir keluar. Seorang anak kecil, mengusir kalian semua? Kamu bercanda? Tidak bisa mengerjakan apapun dengan benar. Hanya jago mengacaukan segalanya. Kamu punya waktu 1 jam, untuk membawa para master klan bela diri itu, ke Hadapangku. Kau punya waktu 3 hari, untuk menyerahkan semua dojo MU di Provinsi Azur, dan bisnis-bisnis lainnya, untuk diambil oleh militer. Jika melewati batas waktu, kau akan menghadapi konsekuensinya. Marsekal Draven. Kalau kami menyerahkan bisnis keluarga kami tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Apa aku tidak jelas? Yang aku mau adalah bisnis kalian. Soal kalian hidup atau mati. Apa urusanku? Mengerti? Mengerti. Kilya. Ayo pergi, ayo. Ayo pergi. Lihat, Marsekal Draven bukan cuma mengincar bisnis keluarga kita. Dia mengincar nyawa kita. Betul, kita semua punya klan besar dan bisnis untuk dihidupi. Tiba-tiba menyerahkan semua bisnis menguntungkan kita. Seperti ini, bagaimana caranya? Membri makan semua orang? Pada titik ini, hanya ada satu jalan keluar. Jalan apa? Keluar galin. Master Lin, kali ini, Anda harus menolong kami. Ya, Master Lin. Hanya keluarga Andalah di Provinsi Azur, yang bisa menyaingi banyak ahli biao. Dan keluar tanpa cedera. Terakhir kali, Arya, yang mengalahkan biao. Arya, maksudmu putri kedua keluarga yang sakit-sakitan. ITU? Yang benar saja. Master Lin, kau serius? Tolong berhenti bercanda. Berapa umur Arya? Bagaimana mungkin dia, bahwa dialah yang mengusir kelompok biao? Benar. Aku tahu semua ketua klan tidak percaya, tapi kalian semua sudah melihat kekuatan Arya. Kalian menyaksikannya sendiri. Dan yang mengusir kelompok biao adalah Arya. Benar, meskipun Arya masih muda, dia lebih kuat dari kami semua. Ya, Master Zhao. Jangan remehkan Arya. Apa semua yang kau katakan benar? Mengapa kakakku harus berbohong padamu? Tidak ada alasannya. Kalau begitu, Nona Lin. Sungguh luar biasa. Naaman. Master Lin, masalah Marsekal Draven yang menentut aset kita ini bukanlah hal yang bisa ditangani oleh seorang anak. Kami masih berharap kau akan mempertimbangkannya dengan matang. Benar, jangan khawatir, semuanya. Kita semua berasal dari Provinsi Azur. Karena Marsekal Draven telah menyasar Provinsi Azur. Kita bangkit dan jatuh bersama. Saat waktunya tiba. Jika bantuan keluarga Lin dibutuhkan, kami pasti akan turun tangan. Bagus, Master Lin. Kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Ayo pergi. Kita masih harus bergantung pada keluarga Lin. Kita selamat. Arya, bagaimana pendapatmu? Ayah. Kau tidak serius ingin mempercayakan keamanan klan bela diri Provinsi Azur kepada seorang anak, kan? Diam. Apa kau lupa? Bagaimanaku? Kalah dari Arya waktu lalu? Aku hanya ingin melindungi rumahku. Yang lain, aku tidak peduli. Tapi Arya, ketika Panglima Perang memasuki kota, mereka membakar
membunuh, dan merampok. Klan bela diri dalam bahaya besar. Jika komunitas kita hilang, bagaimana keluarga kita bisa bertahan? Bayao, kamu sudah hilang akal? Siapa yang menyuruhmu mengatur duel arena? Aku ingin dojo-dojo itu, bukan sebuah sirkus. Marsekal, pasukan utama Anda belum berkumpul. Dan klan bela diri itu telah berakar kuat di Provinsi Azure sejak lama, dengan akar yang mendalam. Jika kita memulai pertarungan dengan mereka secara sembrono, saya khawatir itu bisa memulai revolusi. Tidak lebih dari sekelompok ahli bela diri. Kamu pikir tulang mereka lebih keras daripada peluru di senapan saya? Marsekal, yang Anda inginkan adalah klan bela diri. Dan yang paling diperhatikan oleh klan-klan itu adalah menjaga gengsi. Jika kita memasang taruhan publik dengan mereka dan mengalahkan mereka secara terbuka, maka apapun permintaan yang kita buat, mereka tidak bisa menolak. Marsko, pasukan utama masih berkumpul. Kami membawa tim pendahulu dari kota Norte Crest ke Provinsi Azur. Kami belum sepenuhnya siap. Lebih baik aman daripada menyesal. Dalam hal itu, kita akan menggunakan duel sebagai alasan untuk membuat klan bela diri itu. Dengan sekerila menyerahkan klan mereka. Bagaimana pendapatmu? Marsekal, ide itu tidak kurang dari sempurna. Aku menempatkanmu sebagai penanggung jawab duel. Brilian, Marsekal. Tetapi Arya Lin dari keluarga Lin itu sangat aneh. Hati-hati, Marsekal. Aku, si orang Marsekal yang kuat. Takut pada seorang gadis? Tidak lebih dari seorang gadis kecil. Lupakan dia. Arya Lin, kamu semua pikir kamu sangat tangguh, bukan? Mari kita lihat apakah kamu bisa benar-benar mengalahkan pasukan elit kami yang telah terlatih dalam pertempuran. Para klan sudah datang. Itu dia, Draven. Arya, mundur. Dia berbahaya. Kamu tahu aturannya. Sudah kami beritahu. Duel di arena. Kalau kalah, kamu serahkan semuanya. Adele, kan? Marsekal Draven. Kalau kami menang, kami bebas? Benar. Kalahkan anak buahku, dan hartamu tetap aman. Dari klan bela diri Provinsi Azur, Wang Shuron dari klan Wang. Aku yang akan bertarung. Easton. Ayo, tunjukkan siapa bosnya. Master Wong. Dengarkan. Kamu sudah tua. Jangan ikut campur. Mengakula kala saya. Kalau kalian para prajurit membawa senjata api, aku pasti bukan lawanmu. Tapi, hari ini duel yang adil dan terbuka. Aku mungkin punya peluang. Mari kita mulai. Master Wang Gitu. Aku belum melihatnya beberapa hari ini, tapi kemampuannya meningkat lagi. Duel hari ini, dia pasti menang. Arya, menurutmu Master Wang bisa menang? Tidak mungkin. Easton itu profesional. Arya, ini bisa jadi berbahaya. Jangan terburu-buru masuk. Kami yang akan melindungimu. Ya, kami akan lakukan. Kamu baik-baik saja? Hanya dalam 3 gerakan, dia mengalahkan Master Wang, ketua klan bela diri Easton ini benar-benar seorang master. Dia ada di atas panggung. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Masih adakah yang ingin mati? Ini keterlaluan. Aku yang akan maju. Easton ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Datang satu persatu, terlalu merepotkan, bukan? Masih adakah yang ingin bertanding? Bagi kalian yang tidak mau menyerahkan bisnis keluarga, aku akan biarkan kalian menyerangku bersama-sama. Sambang. Kami berdua, sebagai ketua klan kami, akan mengujimu hari ini. Mengirim 2 orang tua lemah lagi? Kemana perginya semua pemuda Provinsi Azur? Mengirim 2 anak manis lagi. Kae Zini untuk mati. Jangan besar kepala. Walaupun kamu mengalahkan Master Wang, sekarang kami berdua, ketua klan telah bersatu. Kami pasti akan mengalahkanmu.
Dia benar-benar melumpuhkan. Lengon Master Zhao, Bajingan. Aku belum selesai denganmu. Kakimu. At you juga tidak akan kau sentuh. Aston ini benar-benar kejam. Apakah ini masih kontes bela diri? Aston, ini kontes. Bukan pembunuhan. Bersikap bajak kejam. Agak keterlaluan. Kurang ajar. Di Provinsi Azur MU, bukankah aturannya, bahwa di panggung duel, Kekuatan yang berkuasa? kalau kemampuanmu lebih rendah, kau harus siap untuk mati. Itu cuma sofisme. Kau selalu kejam setiap kali, tidak menunjukkan kehormatan sebagai ahli bela diri. Diam, kalian semua. Ada yang masih mau bertarung? Pengecut. Hei, anak kecil. Bukannya kamu bilang punya masalah dengan ini? Naik ke sini. Kenapa kau dan Jordan Easton tidak bertarung sebentar? NAK. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa mengalahkanku, kau boleh melakukan apapun padaku. Kael, jangan gegabah. Ini taktik memancing mereka. Jangan terjebak. Sepertinya, duel arena ini adalah kemenangan kami. Mulai hari ini, semua aset klan bela diri kalian menjadi milikku. Kalian tidak keberatan, kan? Tidak. Tidak keberatan. Beritahu Provinsi Azuri bahwa mulai hari ini, semua dojo keluarga kalian dan berbagai bisnis lainnya sekarang berada di bawah kendaliku. Tunggu! Aku punya keberatan. Toh, aku hampir lupa padamu. Gadis Castle, namamu siapa lagi? Kalahkan aku dulu, baru pantas tahu. Wah. Jadi, kau si anak nakal kecil yang berani melawan keluarga Lin, menghadapi anak buah terbaik Biao, dan mengalahkan mereka semua. Aku nggak percaya. Aston, begitu kau masuk ke arena itu, pastikan kau beri si anak nakal ini sambutan yang layak. Dimengerti, Marsekal? NAK. Silakan duluan. Arya, sebentar lagi. Hati-hati sekali ya. Kalau nggak bisa menang, turun saja. Aku nggak akan nyalahin kamu, oke? Kael. Saat ini, Arya satu-satunya yang cukup kuat. Un truc melin de J keluarga kita. Tapi, Arya, menang atau kalah nggak penting. Aku cuma perlu kamu selamat dan sehat. Kel, kamu benar. Kalau keluarga jatuh, kita semua ikut jatuh. Aku janji, aku nggak akan biarkan apa-apa terjadi pada kalian semua. Apa kalian orang Lin sudah gila? Kita semua di sini. Nggak bisa mengalahkan ajudan Aston, dan kalian mengirim seorang anak untuk menghadapinya? Ini gila. Aston nggak akan menahan diri. Anak itu dalam bahaya sungguhan. Benar. Denga, NAK. Mengingat usiamu, aku akan buat pengecualian untukmu. Cuma berlutut, sujud, dan akui kalau kau kalah. Dan aku akan suruh ajudan Aston untuk menyelamatkan nyawamu. Kalau gitu, aku kasih kamu kesempatan. Berlutut dan minta ampun sekarang. Dan aku janji, waktu aku kalahin kamu, aku akan pelan-pelan sama kamu. Baiklah. Aku akan tunggu. Ajudan Aston. Kamu ajarin si gadis kecil itu pelajaran yang layak. Pukulan bagus. Wah, anak itu. Dia benar-benar jatuhkan ajudan Aston dengan satu pukulan. Luar biasa. Benar. Kalah sama seorang gadis kecil. Menyedihkan. Marsekal Draven, kau sudah kalah. Kalah. Biar aku perjelas. Aset semua keluarga bela diri kalian sudah seperti milikku. Siapapun yang menggelanjaku. Mati. Aset-aset kalian, klan bela diri, akan menjadi milikku. Siapapun yang menggelanjaku akan terbenam. Kalau begitu, aku akan perjelas satu hal. Tidak ada yang akan mengambil keluargaku dariku. Jika kau mencari pertarungan, aku akan melayanimu. Baiklah, kalau begitu, kita mulai. Bertarung tinju dengan seorang gadis kecil. Di mana serunya itu? Hari ini, kita akan menyelesaikan ini dengan senjata. Aku sudah memilih senjataku. Di mana punyamu?
Agar adil, aku akan menggunakan ini. Kemasan. APA. Mengapa Arya menggunakan Kemoceng melawannya? Dia tidak punya kesempatan. Benar. Arya, ini bukan waktunya untuk keras kepala. Ayo kita carikan senjata yang layak. Ya, Arya, kami akan carikan pedang untukmu. Ini kerugian besar. Tepat sekali. Arya, kami akan pergi mencarikan senjata untukmu. Kami tidak bisa membiarkanmu bertarung. Denken Kemoceng. Pak Cik, apa yang coba dilakukan Arya? Di sini? Dia memilih Kemoceng. Dengan alasan Yang Perlukita la conséquent adalah mempercayainya. Kamu perempuan jalang kecil. Kau membawa Kemoceng jelek untuk menghinaku. Hanya itu. Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak bisa menemukan apapun yang lebih pendek. Kau mari, sudah lama aku tidak merasakan kenikmatan dari pembantaian yang baik. Hari ini, aku berjanji akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Membudidayakan bela diri adalah membudidayakan pikiran. Menjaga diri dari kesombongan dan ketidaksabaran. Jangan tidak sabar. Gadis Castle, aku akan mengajarimu untuk menjaga diri dari kesombongan dan ketidaksabaran. Sangat tidak sabar. Pikiranmu kacau, langkahmu kacau, dan permainan pedangmu kacau. Itulah harga ketidaksabaranmu. Inilah akibat ketidaksabaranmu. Anak kecil, kamu ingin mati? Aku belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan merasa tenang. Arya, hati-hati. Sudah saatnya mengakhiri ini. Kamu berani menutup mata di depan aku? Kamu hanya mengcari pengginan. Kembali ke asal. Aura pedang yang dilepaskan. Perempuan jalang. Apa yang terjadi tadi? Seorang pecundang tak pantas untuk tahu. Arya. Aku tahu. Aku tahu aura pedang itu. Dilpaskan oleh Arya. Keluarga Lin kita terselamatkan. Provinsi Azur terselamatkan. Ayah, mungkinkah Arya adalah Grandmaster yang tersembunyi di dalam keluarga Lin kita? Arya, kamu luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Marsekal Draven, kamu sudah kalah. Sudah saatnya menepati janji. Ambil pasukanmu dan tinggalkan Provinsi Azure. Marsekal Draven, kamu kalah. Saatnya membayar. Bawa pasukanmu dan pergi dari Provinsi Azure. Konyol, kamu pikir harta keluarga kalian yang sedikit itu yang kuinginkan? Maksudmu apa? Harta keluargamu diminta oleh jenderal penjajah Arjuna sendiri. Dia sudah tiba di Provinsi Azur. Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bukan tandingan para penjajah. Kamu ternyata bekerja untuk para penjajah. Draven, apa kamu tidak punya harga diri? Harga diri? Begitu Jenderal Arjuna menghabisi kalian dan menyerahkan Provinsi Azur padaku. Akulah yang akan menentukan siapa yang punya harga diri. Akulah yang akan memilikinya. Bagus sekali, Marsekal Draven. Itu Arjuna. Tuan Arjuna, apa yang membawa Tuan ke sini secara langsung? Silakan duduk. Marsekal Draven. Kamu seharusnya merebut Provinsi Azur. Kenapa belum selesai? Tuan Arjuna, tolong, jangan khawatir. Aku sudah memanggil klan-klan bela diri ini. Kita akan dapat hasilnya, segera. Hei, kalian semua dengar itu? Tuan Arjuna menginginkan harta kalian. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, serahkan sekarang. Kalau tidak, Tuan Arjuna tidak akan diplomatis seperti aku terhadap kalian. Harta clan bela diri. Tersebar di seluruh Provinsi Azur. Jika kalian menyitanya. Provinsi Azur akan jatuh seketika. Rencana yang cerdas. Kami bukan hanya dari Provinsi Azur. Kami adalah orang Veridia. Sepenuhnya, kami tidak akan pernah bekerja sama dengan sampah sepertimu dan bersekongkol. Benar, tepat sekali. Sepertinya kemampuan Marsekal Draven tidak terlalu mengesankan. Karena kamu tidak bisa membujuk mereka, aku akan menanganinya sendiri.
Para ketua klan bela diri Provinsi Azur, aku beri kalian satu kesempatan. Tunduk pada kami para penjajah, atau akan kupukuli kalian sampai mati, sampai kalian melakukannya. Dengarkan, kalian cuma punya satu kesempatan, menyerahlah pada kami para penjajah, atau aku akan menghajar kalian sampai mati, sampai kalian menyerah. Mimpi kali, anjing penjajah. Kalian pikir kami akan berkhianat seperti Draven, jadi anjing peliharaan kalian? Tidak mungkin. Betul. Kalian tidak tahu apa-apa. Tuan Arjuna, apa yang membuatmu begitu percaya diri datang ke Provinsi Azur? Biar ku beritahu kalian kebenarannya. Tuan Arjuna punya dukungan dari seseorang. Seseorang yang tak mungkin bisa kalian jangkau. Seumur hidup kalian. Seorang abadi. Di dunia ini, benar-benar ada makhluk abadi? Draven, omong kosong apa yang kau ucapkan? Mana mungkin ada makhluk abadi? Benar. Kalau mau cari-cari alasan untuk membodohi kami, setidaknya cari yang masuk akal. Vaga viridia yang terhormat. Kalian benar-benar sangat bodoh. Kalian seperti katak dalam tempurung. Anjing penjajah, mau berkelahi, ya? Berani melawan? Kau pikir aku bercanda? Jangan takut, Arya. Aku akan melindungimu. Berhenti menakut-nakuti kami dengan senjata. Lawan kami secara jantan kalau memang berani. Ya. Kalian para penjajah, mengancam orang dengan senjata? Itu bukan hal yang patut dibanggakan, kalau memang berani. Selesaikan ini di atas ring. Kau pikir kau layak menantang kami para penjajah? Kalian bahkan tidak pantas bertanding. Tuan Arjuna, pasukan utama kita belum tiba. Kalau kita coba merebut Provinsi Azur, dengan paksa seperti ini, rakyat pasti akan melawan. Tapi kalau kita kalahkan mereka di atas ring, meski mereka tidak senang, mereka tidak akan berani melawan. Selain itu, kau punya teknik abadi, menghadapi manusia fana ini. Akan semudah membalikkan telapak tangan. Baiklah, kita akan lakukan caramu. Tuan Arjuna sudah berjanji, kami tidak akan mengambil apa yang kami mau dengan paksa. Tapi dia mendengar bahwa Provinsi Azur menghargai seni bela diri. Jadi dalam 3 hari, dia ingin anak buahnya mengadakan pertandingan kecil dengan kalian. Para penjajah, apa kalian benar-benar berniat menyelesaikan masalah dengan duel? Benar. Aku penasaran ingin melihat apakah prajurit penjajah kami lebih kuat, atau seniman bela diri Viridia kalian. Baiklah. Kami, orang-orang Viridia yang bangga, jika duel arena yang kalian inginkan, kami tidak pernah mundur dari pertarungan. Maka sudah diputuskan. 3 hari dari sekarang, di Doyo, kita akan tentukan nasib Provinsi Azur. Aku tidak sabar melihat kalian, sekumpulan monyet kurus, dijatuhkan oleh prajurit penjajah kami. Hanya dengan satu tamparan. Para penjajah ini sangat sombong. Dalam 3 hari, kita harus memberi mereka pelajaran yang baik. Tepat sekali. Ya, berkat Arya tadi, kita tidak terjebak dalam rencana Draven. Arya, tentang ini, duel arena dalam 3 hari ini. Apa rencanamu? Benar. Aku ingin tahu, siapa makhluk abadi yang mereka bicarakan itu? Sejujurnya, Tuan Arjuna didukung oleh seorang makhluk abadi, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian capai seumur hidup. Di sana tadi, Arya sangat kuat di arena. Aku hampir lupa, dia masih anak-anak. Arya, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak ada makhluk abadi di dunia ini. Bagaimanapun juga, aku akan melindungimu. Yang Mulia ada di sini, di ruang rahasia, saat kau bertemu dengannya. Hati-hati dengan ucapanmu. Luar biasa, sungguh layak untuk seorang abadi. Bukankah sudah kukatakan, jika tidak penting, jangan ganggu kultivasiku. Lord Ignis, ada kabar mendesak. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan penduduk Provinsi Azur. Dalam 3 hari, kita akan menyelesaikan ini dengan pertarungan bela diri, dan menentukan siapa yang menguasai provinsi ini. Pertarungan, aku mengutusmu untuk merebut Provinsi Azur. Kenapa repot-repot? Siapa yang berani menggalanjamu? Bunuh mereka. Yang Mulia, kita tidak bisa membunuh mereka. Kenapa? Seperti yang Anda katakan sebelumnya, Anda membutuhkan kepercayaan dan persembahan rakyat.
Tapi rakyat Veridia sangat keras kepala. Jika kita menghancurkan mereka dengan paksa, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak sepadan. Merapatkan. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Aku akan memberimu kesempatan tak terduga lainnya. Ambil pil ini. Dan kekuatanmu akan berlipat ganda 100 kali dalam sekejap. Dengan ini, bisakah kau merebut Provinsi Azur? Terima kasih untuk pilnya, Yang Mulia. Aku bersumpah akan menyelesaikannya. Dan kau, karena kau melayaniku, dan kau terluka. Aku akan menganugerahimu seberkas aura abadiku. Itu akan memperkuat tubuhmu. Bagaimana kau menyimpan aura pedang? Aura pedang. Kembali ke asal. Aura pedang yang dilepaskan. Apakah gadis kecil itu? Drafen, kamu berani mencoba membunuh Yang Mulia? Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Arjuna, Yang Mulia, tolong, Anda harus percaya pada saya. Anak tampan, masih tidak mau mengaku? Dia tidak mampu. Ini bukan kesalahannya. Terima kasih percaya pada saya, Yang Mulia. Baiklah, kakak, percayalah, tangkap Provinsi Azur dalam 3 hari. Dan bersumpah setia kepada saya. Ya, Yang Mulia. Aura pedang itu sangat familiar. Mungkinkah dia? Tangkap mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin Celeste. Dia berpura-pura mati dan melarikan diri hari itu. Kultivasinya habis. Saya melihat Celeste sendiri. Menyegel meridiannya dengan besi mistik. Tak mungkin dia bisa datang ke alam fana. Celeste sialan. Bahkan setelah datang ke alam fana, dia masih membuat saya takut. Saya perlu manusia fana memuja saya cepat. Hanya dengan itu saya bisa mengembalikan kultivasi saya cepat, dan kembali ke alam atas. Tuan Arjuna, silahkan. Tuan Arjuna, sepertinya seluruh kota sudah ada di sini, hari ini, di tempat ini. Jika kita menghancurkan klan bela diri mereka, kami bisa menyelesaikan tugas yang Yang Mulia berikan kepada kami, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jangan bilang. Mereka benar-benar didukung oleh seorang abadi? Tidak mungkin. Kita harus menyelidiki ini. Cepat. Mari kita mulai. Biarkan pertandingan dimulai. Tuan Arjuna, saya akan menghadapi mereka. Semua, aku akan maju pertama, mengurangi semangat mereka. Kami akan menunjukkan kepada mereka. Kami aurons Veridia tidak boleh dirmekan. Master Wang, Hati-hati. pahami gaya mereka sebelum kamu menyerang. Baik. Tunggu. Jika kamu orang Veridia, ingin bersaing dengan kami, kamu harus merangkak melalui kaki saya. Apa katamu? Berani-berani kamu menghina prajurit Veridia kami seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Kamu mati. Berhenti. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak. Semuanya, duduk kembali. Dravan, Pankiana. silakan saja berlutut untuk para penjajah, dan jadi peliharaan kecil mereka. Aku tak peduli, tapi jangan kira kami akan mengikutimu, dan jadi peliharaan mereka juga. Benar, kontes bela diri harus dijalani dengan kehormatan. Tidak ada aturan yang bilang, kamu harus berlutut dulu pada lawanmu. Itu karena kalian semua terlalu lemah. Seluruh turnamen ini dihadirkan untuk kalian oleh kami para penjajah. Sebuah kebaikan yang kami berikan. Negaramu sangat lemah. Petarung-petarungmu sangat lemah. Kalian tidak berhak bicara soal keadilan. Aku akan katakan sekali lagi, jika ingin melawanku, kalian harus terlebih dahulu Merangkak di antara kakiku. mau merangkak atau tidak? Kau pikir bisa menghina seluruh Veridia? Jangan mimpi. Jadi kalian tidak mau merangkak? Baik, karena tidak ada yang maju untuk bertanding, maka kami nyatakan kemenangan untuk kami para penjajah. Aku tanya untuk terakhir kalinya, mau merangkak atau tidak? Kita harus berlutut hanya untuk bisa bertanding. Para Panjaja, ini keter la luan. Jangan merangkak. Master Wang, jika kau merangkak, Semanga Selururakia Veridia akan patah. Ya Master Wang, mereka hanya ingin menghina kita. Kita tidak boleh memberi mereka yang mereka mau. Tapi, jika kita tidak merangkak, berarti kita kalah. Tidak mau merangkak. Ya, aku akan hitung mundur dari 10. Jika kalian tidak merangkak, kami anggap itu menyerah. 9, 8, 7, 6, 5. Aku akan merangkak. Kalau begitu, lakukan. Kalian para penjajah benar-benar tidak tahu sopan santun. Hari ini, aku akan mengusir kalian dari dataran tengah untuk selamanya.
Master Wang, tunjukkan sopan santin kepada mereka. Pukuli mereka begitu keras, hingga mereka tidak akan pernah berani menginjakan kaki di Veridia lagi. Mari kita lihat. Apakah kamu bisa membuktikan itu? Tuan, Kamu punya nyali. Sayang sekali, nyali saja tidak membuatmu terampil. Binatang dari secuil tanah. Tidak tahu sopan santun, tapi begitu sombong. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian. Keormatan Senibela diri Veridia. Dan kode para prajuritnya. Apakah orang Veridia hanya omong kosong? Jika kamu begitu terampil, maka buktikanlah. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang membuat seorang prajurit Veridia sejati. Pukulan-pukulan itu menghantamnya, tapi dia bahkan tidak bergeming. Benar, apakah dia bahkan manusia? Ide sesuatu yang tidak biasa tentang pria itu. Arya, kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Sedikit. Tapi aku belum yakin. Penjajah itu... Dia memiliki aura seorang kultivator. Seorang cultivator? Apakah kultivator benar-benar ada di dunia ini? Master Wang. Cuma itu saja kemampuanmu? Ini yang kamu anggap duel? Penjaja. Lihat APA yang kamu lakukan pada Master Wang. Ini duel atau eksekusi? membunuh orang? Bagi aku itu bukan apa-apa. Para ahli bela diri Veridia. Lebih lemah daripada anak kecil. Kamu orang tua bodoh, berani bicara tentang duel? Camus, beraninya kamu. Aku akan melawanmu. Aku akan menghadapimu. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Orang Veridia sangat rapuh. Penjajah sialan. Kamu akan membayar ini dengan darahmu. Bela diri Veridia hanya omong kosong. Keter la Luan. Kamu mencari masalah. Mati. Kamu gila? Pukulan seperti itu bisa membunuh seseorang. Itu karena kamu orang Veridia lemah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Apa yang membuat kamu merasa layak untuk duel dengan aku? Ini adalah pertandingan bela diri. Bukan pembantaian. Kukap. Karena kamu sudah di sini, kalian semua bisa menyerang saya bersama-sama. Master Chen, bergabunglah dengan kami. Arya. Saya telah membuat Veridia merasa malu. Saya tidak menyalahkan kamu. Penyerbu ini telah dikuatkan oleh energi abadi. Wajar saja kamu tidak bisa mengalahkannya. Energi abadi? Maksud Camus. Ada seorang abadi yang membantu mereka? Ada siapa lagi yang mau maju dan mati? Para ketua dari klan bela diri utama. Semua kalah dari dia. Siapa lagi yang bisa maju sekarang? Penyerbu ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagus. Iguchi. Benar-benar seorang prajurit penyerbu yang layak. Tidak seperti petarung Veridia yang tidak berguna. Penyerbu kecil. Kamu menghina siapa? Mau berkelahi? Dengan kemampuan seperti itu, kamu masih mau bertindak heroik? Penyerbu kecil. Ada siapa lagi yang mau maju untuk duel? Karena tidak ada yang mau maju, maka para penjajah telah menang. Provinsi Azur milik para penjajah. Dan kalian yang tidak berguna ini, bersujudlah di hadapanku. Tuan Arjuna telah berbicara. Kalian dengar itu? Semuanya berlutut. Sebagai orang Veridia, kami takkan pernah berlutut pada penjajah. Benar. Benar sekali. Jadi, kau bilang ingin melawanku? Aku tak pernah ingin melawan siapapun. Tapi aku tahu satu hal. Sebagai orang Veridia, aku takkan pernah berlutut pada penjajah. Beraninya kau. Beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Arjuna. Lutut sekarang. Dan minta maaf pada Master Arjuna. Orang Veridia tidak berlutut. Benar. Orang Veridia tidak berlutut. Ku bilang berlutut. Orang Veridia tidak berlutut. Ku bilang berlutut. Kami tidak akan berlutut. Kalian berani menentangku seperti ini? Kalian semua memberontak. Kalian orang Veridia. Cukup keras kepala. Mari kita lihat. Mana yang lebih keras? Kekerasan kepalamu. Atau peluruku? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Berlutut. Atau tidak? Kalian dengar? Lutut sekarang. Aku melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri.
berlutut dan kalian hidup. Sesulit itukah? Kau pikir jadi anjing penjilat para penjajah akan menyelamatkanmu? Kami hanya tahu satu hal. Sebagai orang Feridia, kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup. Kalian terlalu keras kepala dan menggali kubur sendiri. Kami sudah tawarkan jalan keluar. Tapi kalian tolak. Kalau begitu, bunuh dulu yang berani. Melawan. Ayo lihat siapa yang berani. Arya, sehebat apapun kamu tetap manusia biasa. Tak bisa menghentikan peluru. Pergi dari sini, sekarang. Daging dan darah tak bisa hentikan peluru. Tapi aku bisa. Arya. Dengarkan KL. Dua paku besi mistik lagi. Sebenarnya berapa banyak paku besi mistik yang ada di tubuh Arya? Tekanannya luar biasa. Setiap kali Arya mencabut paku besi mistik, muncul pertanda langit, dan kekuatannya semakin kuat. Master Lin, dari yang Anda katakan, ini bukan pertama kalinya Arya mencabut paku besi mistik? Caranya hampir seperti seorang abadi. Mungkinkah Arya juga seorang abadi? Kekuatan seperti ini hanya pernah kulihat pada Yang Mulia. Apakah Yang Mulia akan datang? Yang Mulia akan datang? Benar, kita harus, sebelum Yang Mulia tiba, kuasai Provinsi Azuri, supaya kita bisa ambil jasanya. Apalagi yang kalian tunggu? Tembak. Arya, awas. Siapa yang berani melakukan ini? Arya. Jangan kurang ajar, gadis kecil. Anak buahmu ternyata tidak terlalu tangguh ya. Selanjutnya, aku yang akan melawannya. Kalau kalah, pergi dari Feridia. Aku tidak percaya aku diintimidasi oleh anak kecil. Sepertinya Feridia sudah kehabisan petarung. Kalian benar-benar membiarkan anak kecil bertarung untuk kalian? Apa yang diketahui katak dalam tempurung sepertimu, Arya? Di antara kita semua, adalah yang terkuat. Dia lebih dari cukup untuk menangani kalian para penjajah. Lalu kenapa dia tidak maju? Saat kalian dipukuli tadi, kurasa kalian memang tidak punya orang lain yang bisa dipakai. Dan kalian para pengecut, mengirim anak kecil untuk mengulur waktu, kalian orang Feridia benar-benar lucu. Cukup bicara. Soal siapa yang lebih kuat, kita akan tahu dengan mencoba. Tuan Arjuna, Yang Mulia akan segera tiba. Kenapa kita tidak melumpuhkan anak ini dulu? Piut mereka menyerah dengan sekerila, sehingga kita bisa mendapat pujian dari Yang Mulia. Iguchi, kau yang urusi anak kecil ini. Ingat, jangan pukul terlalu keras. Menghadapi kalian satu persatu, hanya buang-buang waktu. Siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, serang aku kalian semua. Begitu ingin mati? Gadis kecil, kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kava, kamu juga ikut. Cuma anak kecil dari Feridia berani menantang prajurit penjajah kita? Dia memang ingin mati. Pertarungan hebat. Pertarungan hebat. Bagus, Arya, ajari si penjajah kecil yang tak sopan ini. Anak ini? Ternyata dia bahkan bisa mengalahkan prajurit penjajah yang diperkuat oleh Lord Ignis. Dia benar-benar menang. Aku meremehkannya sebelumnya. Giliranmu berikutnya. Anak yang tidak tahu tempatnya. Ayo kita bertarung dengan senjata. Ambil senjatamu. Anak ini, kali ini, dia hanya menggunakan ranting? Magikaldrafen. Gadis kecil ini juga menggunakan ranting dalam pertarungan sebelumnya. Ketika aku bertarung dengan dia sebelumnya, dia menggunakan sapu bulu dan mengalahkan aku. Kekuatan Marsekal Draven ternyata tidak terlalu hebat. Aku tahu bawahan saya. Sangat baik. Aku percaya padanya. Dia tidak bisa kalah. Aku sudah siap. Kamu menghina prajurit penjajah kita. Untuk menghadapi kamu, ranting ini sudah cukup. Melawan kamu, ranting ini sudah cukup bagiku. Diam. Belum pernah ada yang mempermalukanku seperti ini. Hari ini, kau akan kucincang jadi daging giling. Rasakan. Oh, kau gadis kecil.
Beraninya kau memukul pantatku. Bahkan ibuku sendiri tak pernah memukul pantatku. Kalau begitu, aku yang akan memberimu pelajaran. Kava. Pedangmu saja tak bisa kau pegang dengan stabil? Seriuslah. Sayang, hari ini pasti kubunuh kau. Kawa mulai serius sekarang. Tubuhnya ditingkatkan oleh Yang Mulia. Gadis kecil ini tamat. Senjatamu saja tak bisa kau pegang dengan stabil. Dan kau pikir bisa membunuhku? Mati. Bagus, Arya. Kerja bagus. Giliranmu berikutnya. Beraninya kau, anak kecil. Anak kecil. Kau ingin melawanku? Jangan gegabah, Tuan Arjuna. Anak kecil ini bukan seperti kelihatannya. Kalau dia tidak sederhana, apa itu membuatku sederhana? Anak, kukira aku meremehkanmu. Tapi, sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Kalau begitu, aku juga tidak akan. Mati. Penjajah ini sangat kuat, dia bahkan meretakan lantai. Jika ini terus berlanjut, Arya mungkin akan kalah. Apakah menant atau Kalamazi jadi masalah di sini? Tubuh mungil Arya. Jika dia terkena pedang penjajah itu, dia akan terluka parah. Arya, hati-hati. Jangan khawatir. Setelah pertandingan ini berakhir, saatnya dia mati. Anak, kamu seharusnya petarung tangguh, kan? Ayo, mati saja. Dia menahannya. Dia menahannya. Arya hanya menggunakan sebatang ranting untuk menahan katana yang bisa membelah lantai itu. Anak, apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa memotong ranting? Kamu terlalu lemah. Bahkan ranting saja tidak bisa dipotong. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak bisa memotong ranting. Mati saja. Tidak mungkin. Dia benar-benar melukuti katanaku. Langsung dari tanganku. Jatuh. Apa yang mustahil dari itu? Coba yang ini. Aura pedang yang dilepaskan. Kamu kalah. Kamu kalah. Eba, Arya. Itu anakku. Sepertinya kamu kalah dalam duel, penjajah. Mulai sekarang, keluar dari Veridia. Penjajah, keluar. 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 Kalah? Tidak, mustahil. Aku tidak boleh kalah. Dia mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa berdiri. Masih berani bicara keras? Taruhan adalah taruhan. Keluar dari Veridia. Baiklah. Kamu tidak memberiku pilihan lain. Apa yang terjadi? Arya mundur. Ada yang tidak beres dengannya. Arjuna tadi hanya dipukul sampai tidak bisa berdiri. Bagaimana dia bisa sembuh secepat ini? Tuan Arjuna Telememnon, obat abadi yang diberikan Yang Mulia. Kekuatannya meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Perlu Tut dan minta ampun sekarang. Mungkin kami akan membiarkanmu hidup. Terlambat. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah kematian. Seperti yang diharapkan dari kekuatan yang Mulia berikan. Sungguh luar biasa. Bersiaplah mati, gadis kecil. Arya, dia menuju ke arahmu. Pergi dari sini. Arya, kamu harus pergi. Sekarang. Lari, tidak ada yang akan pergi kemanapun. Tuan Arjuna, kau baik-baik saja? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Murid keluarga Lin dari Provinsi Azure, Arya Lin. Tidak mungkin. Aku telah mendapat pencerahan dari Lord Ignis. Bagaimana mungkin aku kalah dari manusia fana sepertimu? Semua orang melihat apa yang terjadi. Masih tidak mau mengakui kekalahan? Benar. Apa kalian semua penjajah sebodoh ini? Aku kalah. Akhirnya dia mengaku. Ya. Hebat, Arya. Itu luar biasa. Arya, ini semua berkatmu. Provinsi Azur telah terhindar dari bencana. Ya, Arya. Ini semua berkatmu. Kau menyelamatkan rumah kami. Arjuna meminum pil eliksir, kau tahu. Dan kau masih mengalahkan monster seperti itu. Kau praktis tak terbendung.
Dilongi, Muso, dari Longi. Apa aku berhalusinasi? Mangapa ada orang terbang di Longi. Abadi benar-benar ada di dunia ini. Yang mulia, dia datang sendiri. Bayar Koketakan sesuatu. Di balik Tuan Arjuna, berdiri seorang abadi yang tak akan pernah bisa kau raih. Mungkinkah APA yang mereka katakan itu benar? Salam, Yang Mulia. Itu dia. Celeste, kau terobsesi mencapai keabadian. Kau akan melakukan apapun untuk meningkatkan kultivasimu. Kau akan menyesali ini. Penyesalan? Jika ada sedikit saja peluang untuk mencapai terobosan, bahkan jika aku harus membantai seluruh dunia, aku, Celeste, tidak akan pernah menyesal. Apa yang dilakukan di sini? Jangan takut, Arya. Aku di sini untukmu. Abadi ini berarti masalah. Arjuna, aku memerintahkanmu untuk merebut Provinsi Azur melalui pertarungan. Bagaimana bisa kau terluka seperti ini? Yang mulia, selama kontes tadi, ada sesuatu yang salah. Ada yang salah? Apa yang salah? Itu anak kecil itu. Dia menyerang dan mengalahkan kami. Dikalahkan oleh seorang anak kecil? Kau pasti bercanda. Kau tidak berguna dan hanya membuat masalah. Kakak. Aku akan urus ini sekarang. Yang mulia, urusan apa yang Anda miliki di Provinsi Azur kami? Aku datang ke alam fana hanya untuk keberuntungan karma dari pemujaan. Jika kalian bersumpah setia padaku, aku akan menjamin keselamatan kalian. Tidakkah kau dengar? Bersujud dan tunduk, atau mati. Kamu tuli. Sujud dan tunduk sekarang. Atau mati. Pada akhirnya, mereka masih hanya ingin kita jadi maskot mereka? Jadi maskot untuk mereka? Kalau kita lakukan itu, sebagai orang Veridia, kita akan kehilangan harga diri. Aku tidak akan terima. Ini keterlaluan. Kalau sudah sampai titik itu, kita akan melawannya. Tapi kali ini, dia seorang abadi, dan kita hanya manusia fana. Bagaimana mungkin kita melawannya? Jangan buang-buang waktu yang mulia. Kalian semua, berlutut. Kalau ada yang diinginkan, kita bisa bahas dengan baik. Tapi memaksa kami berlutut, itu tidak mungkin. Yang mulia, dia yang paling membangkang. Bahas? Kalau aku menginginkan sesuatu, apa aku perlu berdiskusi denganmu? Kamu sama sekali tidak masuk akal. Masuk akal? Kekuatan adalah kebenaran. Dan kamu? Berani beraninya menentang di hadapanku? Begitu ya. Kamu tidak menghormatiku. Kalau aku tidak tunjukkan kemampuan aku, kamu hanya akan anggap kata-kataku sebagai angin lalu. Bukan? Mari. Urusan alam fana, bukan urusan kalian dari alam atas. Dia benar-benar mengganggu ritualku. Kau perempuan jalan. Kau ini siapa? Murid keluarga Lin. Arya Lin. Jadi kau Arya Lin. Bagus. Karena kau ingin jadi yang paling menonjol. Aku akan kabulkan keinginanmu. Arya lari. Dia seorang abadi. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Arya, dulu kau berjuang untuk kami. Sekarang, giliran kami melindungimu. Benar. Untuk Provinsi Azur, Arya, telah berbuat banyak untuk kami. Saatnya, bagi kami orang-orang tua ini, untuk sekali jadi pahlawan. Arya, di kehidupan berikutnya, aku akan pastikan kita jadi keluarga. Ya. Meski tahu mereka mungkin mati, mereka tetap melindungiku. Karena kita keluarga. Keluarga. Dulu, aku mengabaikan keluargaku, terobsesi menyempurnakan kultivasiku. Tapi semakin dalam obsesiku, semakin sedikit yang kupahami. Bagus, kalian semua suka main pahlawan. Ya, karena kalian begitu ingin mati, aku akan penuhi. Kalian memang keras kepala. Aku akan beri kalian satu kesempatan lagi. Enyah dari hadapanku. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku tak akan biarkan kau sentuh Arya. Bagus. Baiklah, tapi sebentar lagi, kau akan merasa terhormat. Karena kau akan jadi orang pertama yang kubunuh di alam fana. Arya. Pedang, datang! Pedang Dingkun, mungkinkah Celeste sudah bertindak? Arya. Kale, biar aku yang urus. Kamu bisa mengayunkan pedang ini? Kamu Celeste. Yukin. Tidak mungkin.
Aku tidak pernah menyangka kau akan pura-pura mati untuk kabur dan membuat kekacauan di alam fana. Kamu bicara apa sih? Celeste itu siapa? Kale, nanti aku jelasin. Jadi kamu benar-benar Celeste. Apa? Kita cuma bertarung sekali. Dan kamu bahkan tak kenal jurusku. Kamu benar-benar ada di sini. Tapi itu tidak penting. Terus kalau kamu ada di sini, lalu apa? Sekarang, kamu cuma anak kecil. Kamu bukan lagi Celeste yang dulu menguasai dunia. Sepertinya kultivasiku belum sepenuhnya pulih. Tubuh ini bahkan nggak bisa mengalahkan Cultivator level rendah. Pasti nggak nyangka bakal lihat hari ini. Celeste, akhirnya kamu jatuh. Biar ku beri tahu hal lain. Orang tuamu. Aku yang membunuh mereka. Apa? Biar aku jelaskan. Emu, ibumu. Semua mati oleh tangan aku. Dan kamu akan mati hari ini di tempat ini. Kamu baik-baik. Arya, aku tidak tahu apa yang kamu alami. Tapi, kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Kamu harus keluar dari sini. Sekarang. Ibu dan ayah tidak pernah menyalahkanmu. Jangan akhirnya sendirian. Ibu, aku tidak sendirian lagi. Tolong, jaga Kale untuk aku. Celeste, di alam atas, kamu tidak peduli apakah orang tua kamu hidup atau mati. Tapi di bawah ini, kamu peduli tentang saudara kamu Kale, betapa menyedihkan. Kamu benar. Aku pernah mengabaikan keluarga aku. Terobsesi mencapai keabadian dan lapar untuk kekuatan. Tapi aku lupa arti sebenarnya mencari kekuatan. Kekuatan bukan untuk dikejar. Untuk melindungi. Cahaya ilahi menjelinji kamu. Visinya naga dan phoenix. Kamu sudah menjadi abadi. Semua itu tidak penting sekarang. Semua yang aku mau sekarang adalah menjaga keluarga aku aman. Celeste, aku akui aku salah. Tolong, ampuni aku. Siapa pun yang berani menyakiti keluarga aku, harus mati. Celeste, jiwa orang tua kamu masih di tangan aku. Bunuh aku, dan kamu akan kehilangan harapan menyelamatkan mereka. Celeste, jiwa orang tuamu masih ada di tanganku. Bunuh aku, dan kau tidak akan punya harapan. Apa yang kau katakan? Saat orang tuamu meninggal, aku menggunakan seni rahasia untuk menjebak jiwa mereka di dalam botol ini. Ibu! Ku adalah Celeste Q. Ibu? Kau mengenaliku? Bocah bodoh, mana mungkin kami tidak mengenali. Anak kami sendiri? Ibu, ini semua salahku karena telah membuatmu menderita. Celeste, jiwa tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Sekarang kau sudah mencapai keabadian. Pasti kau punya cara untuk menyelamatkan mereka. Mengingat aku sudah memberitahumu semua ini. Lepaskan aku. Kau benar-benar menghancurkan kultivasiku. Kau telah melakukan kekejian di dunia fana, mengacaukan negeri ini. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi kau tidak bisa lolos dari hukuman. Menghancurkan kultivasimu adalah hukumannya. Arya. Aku bukan Arya Lin yang sebenarnya. Arya Lin yang sebenarnya akan segera kembali untukmu. Arya, kau mau kemana? Arya. Kael, Arya dan kami bukan dari dunia yang sama. Kepergiannya tak terelakkan. Biarkan saja dia pergi. Celeste. Ayah, ibu, kau sudah bangun? Celeste, apa yang telah kau lakukan? Ayah dan ibu, kami sudah mati. Aku telah menggapai keabadian dan melawan takdir untuk menyelamatkan ayah, ibu, dan Arya dari ambang kematian. Tidak, kau menyembunyikan sesuatu dari kami. Katakan padaku, apa harga yang harus dibayar untuk melawan takdir? Celeste, ini. Ayah, ibu,
Aku telah mengecewakan ayah dan ibu sebelumnya, mengabaikan kalian, hingga menyebabkan kematian kalian. Sekarang kalian hidup kembali. Aku bisa pergi dengan tenang. Arya adalah penyelamatku. Saat dia bangun, tolong bawa dia dan surat ini kembali ke keluarga Lin, dan berikan pada kakaknya, KL. Dengan begitu, harapan terakhirku akan terkabul. Celeste, betapa bodohnya kau. Chris. Celeste? KL? Kau murung sepanjang hari. Bahkan jika Arya sedang mengawasi dari atas sana, dia tak ingin melihatmu seperti ini. Terima kasih atas perhatianmu, Jackson. Arya, mereka terus mengatakan padaku, kesudah tiada, bahwa aku harus melepaskanmu. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Siapa di sana? Kale. Arya. Kale. Apa yang terjadi? Kale, aku baru saja bermimpi. Saat aku terbangun, sepasang orang tua membawaku ke sini. Celeste. Dia menghabiskan seluruh kultivasinya. Dan dengan nyawanya sendiri, membeli kehidupan baru untuk kita bertiga. Kuharap kau tidak akan mengecewakannya. KL, selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah merawatku. Aku sebenarnya adalah seorang kultivator dari alam atas. Aku sadar telah melakukan kesalahan. Jadi aku menyegel meridianku dengan besi mistik, dan terjatuh ke dunia fana. Tapi aku beruntung bertemu denganmu. Saat itulah akhirnya aku mengerti makna sebenarnya dari mencapai keabadian. Hatiku sekarang tenang. Tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Karena kalian berdua adalah orang tua kandungnya. Mulai sekarang, kalian juga adalah orang tua kami. Kuharap kalian bisa tinggal bersama keluarga Lin. Arya, kau harus ingat, wanita ini menyelamatkan nyawamu. Tanpa dirinya, kau tidak akan ada di sini hari ini. Kebetulan sekali, KL, ada seorang anak kecil di luar, namanya Arya Lin. Dan dia bilang orang tua dan kakaknya, semuanya ada di sini. Dia terlihat persis seperti Arya saat masih kecil. Ayah, ibu, Kyle. Lama tidak bertemu.